Halo semuanya, balik lagi dengan saya Lusnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai teori penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan masih banyak lagi teori-teori lainnya yang memukakan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, tentunya ada berbagai cara para penyebar agama Islam untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, seperti dengan cara perkawinan, perdagangan, pendidikan, dan masih banyak cara lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara-cara tersebut satu persatu. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, agama Islam di Kepulauan Indonesia ini semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Nah, perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Maka dari itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut agama Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Nah, banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah Indonesia. Di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, cara perdagangan. Nah, cara perdagangan ini merupakan tahap paling awal dalam tahap penyebaran agama Islam atau tahap islamisasi. Nah, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi. Nah, yang berperan aktif dalam penyebaran agama Islam melalui tahap perdagangan ini merupakan para pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Nah, menurut Tom Spires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui daerah Indonesia ini sangat ramai, baik dari Arab, Persia, dan India, dan masih banyak lagi. Nah, dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Jadi, yang menyebarkan agama Islam itu boleh dari golongan apapun gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada aturan yang menyebarkan agama Islam gitu, dari pedagang maupun dari para buruh misalnya itu boleh menyebarkan agama Islam itu. Jadi tidak ada aturan khusus siapa yang harus menyebarkan agama Islam. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap perkawinan. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap perdagangan. Nah, setelah para pedagang dari Arab, India maupun Persia menetap di Indonesia, kemudian mereka membentuk sebuah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Nah, para pedagang yang menetap di Indonesia ini kemudian membentuk keluarga dengan penduduk setempat, yakni dengan cara menikah. Misalnya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu menikah dengan Nyai Manila. Nah, Nyai Manila ini merupakan penduduk asli Indonesia. Nah, mengingat pernikahan Islam dengan agama lain itu tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Nah, dengan cara inilah memeluk Islam itu tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, penyebaran agama Islam dengan saluran ini atau dengan cara perkawinan ini lebih mudah atau lebih gampang disebarkan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Dan juga akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Tahap yang ketiga yaitu tahap pendidikan. Nah, para ulama, kiai, dan guru agama sangatlah berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Nah, para tokoh inilah menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Nah, dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat Indonesia. Nah, pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, di antara lainnya yaitu pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Nah, pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, salah satunya itu Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di kerajaan Banten.
Kemudian melalui politik. Nah, kekuasaan raja memiliki peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung rakyatnya akan mengikuti. Nah, dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat Indonesia, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan cara penyebaran agama Islam. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukan di bawah Raden Fatthahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi, selain untuk menyebarkan atau memperluas wilayah kerajaannya, para raja tersebut punya misi lain, yaitu menyebarkan agama Islam. Kemudian tahap tasawuf. Nah, kata tasawuf biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Jadi, tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridho Allah. Nah, saluran tasawuf ini sangat berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Nah, bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat Tengah Jawi, dan hakikatnya Raja-Raja Pasai. Nah, ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Nah, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia di antara lainnya seperti Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin, kemudian masih banyak lagi para tokoh-tokoh lainnya yang sangat berperan penting dalam tasawuf di Indonesia. Kemudian tahap kesenian. Nah, penyebaran agama Islam melalui tahap kesenian ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, kemudian seni tari, seni musik, dan seni sastra. Nah, saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Nah, Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan sarana wayang. Nah, cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Akan tetapi, oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Sementara itu, untuk seni musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, karya-karya Sunan Bonang yang paling populer hingga saat ini yakni ada Tombo Ati, kemudian Lir Ilir. Nah, yang hingga hari ini masih dinyanyikan oleh banyak orang. Nah, di sini saya akan menampilkan mengenai lagu-lagu yang paling berpopuler pada saat itu. Jadi lagu-lagu yang berisikan tentang penyebaran agama Islam. Yudele ake sir pongele gosong sir pongele gosong. Cublak suang tenggel mambu ke gunung gunda palung polera lere sopo yudele ake sir pongele gosong sir pongele gosong. Cublak suang tenggel mambu ke gunung gunda palung polera lere sopo yudele ake sir pongele gosong sir pongele gosong.
Gusti Allah nyembadani. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kawasana bismillah wabil hari rasulillah wa kulli mujahidilillah bi'alil bari ya Allah. Tadi kan kalian sudah memahami atau sudah mendengarkan mengenai cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, dan juga Bapak sudah menampilkan lagu-lagu yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam, seperti Cublak-Cublak Suweng, kemudian Lilir, dan Tombo Aki. Nah, coba tugas kalian untuk pertemuan kali ini, coba kalian cari informasi lebih lanjut lagi mengenai makna dari lagu tersebut, kemudian tokoh atau tokoh siapa yang mempopulerkan lagu tersebut. Misalnya lagu Tombo Aki. Tombo Aki ini dipopulerkan oleh Sunan Bonang. Kemudian makna dari lagu Tombo Aki itu apa? Harap kalian cari informasinya mengenai makna dan orang yang mempopulerkan lagu tersebut. Oke, ditulis di buku tulis ataupun mau diketik di Word juga tidak masalah. Dikumpulkan di classroom. Kalau jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, bisa ditanyakan aja di WhatsApp ya. Mungkin sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.